Cuman nggak iya kali woi, dia minta roti kelaparan jam 3 ke kamar aku dengan celana kolornya sepaha. Enggak ada. Aku bilang lagi gitu terus. Tapi ini aku dengan posisi aku masih terbaring. Halo semuanya, assalamualaikum weh, lagi sama Karatek. Tuh kan weh, video kali ini aku pengen sedikit cerita-cerita sama kalian. Pengalaman buruk lah ya, mungkin bagi beberapa kalian nggak buruk-buruk kali, cuman bagiku sih lumayan buruk karena kayak baru itu kurasakan, dan insya Allah hari-hari kedepannya jangan terjadi lagi gitu kan. Jadi langsung aja lah ya weh. Itu kalau nggak salah, mana ini? Itu kalau nggak salah tahun 2017. Waktu itu aku pernah ngekos. Itu maksudnya kan, ini maksudnya cerita pengalamanku selama merantau di sini. Di Aceh, iya di Aceh. Itu kalau nggak salah, ingat aku tahun 2017. Waktu itu aku kos di daerah Nesu. Waktu itu aku kosnya satu rumah sama yang punya kos. Di situ suami istri, di situ punya anak kecil. Aku sebenarnya nggak mau sih, nggak enak satu kos sama orang yang punya rumah. Cuman kebetulan waktu itu kakak itu sendiri yang nawarkan sama aku, karena waktu itu aku beli jualan dia gitu kan. Ngobrol-ngobrol, rupanya kakak itu halak kita gitu, halak Medan. Dia baru, musal aku bilang ya baru apa, yang penting halak kita lah. Suami dia orang Aceh. Nah udah kos lah aku di situ. Jadi aku ada menempati satu kamar kosong. Kamar ini langsung jumpa pintu masuk gitu. Sedangkan kamar orang itu di sampingku. Rumah orang ini bertingkat lah gitu kan. Nah jadi waktu itu aku lagi kerja di salah satu toko bread gitu, bread cake, keren kali, toko roti lah ya. Good job. Pas udah berapa bulan aku kos di situ lah ya, nggak salah sih 2 bulan ya, 2 bulan kok nggak salah aku kos di situ, terjadilah sesuatu. Kejadiannya kayak gini, kayak males ya penyertainya. Cuman pengalaman aja untuk kalian supaya lebih hati-hati. Jadi inilah ya kan, memang ada minusnya kamar ini. Kamar ini gak pala oke-oke kali kuncinya di dalam, jadi ku tutup gitu aja lah. Jadi pernah lah suatu malam, entah aku kecapean lupa ngunci, entah cemana ceritanya nggak tahu. Keringatan, aku panas sekali di sini. Baru tuh pernah lah suatu malam, ini jam 3 gitu, jam 3 lewat. Entah aku kurasa lupa ngunci itu lah, entah pokoknya kok dobrak enggak. Ini kan posisi tempat tidurnya di bawah ini. Tempat tidurnya nggak ada kaki, dia di bawah. Jadi aku tidur tuh di bawah, langsung ada tempat tidur supreme bed gitu yang agak empuk sedikit, ukuran 3 kaki lah gitu, 3 kaki 4 kaki. Jadi nggak tahu kenapa, alhamdulillah Allah tuh masih nolong aku. Terbangun aku dengan posisi dia tuh udah berdiri di depan pintu dengan celana kolornya itu, celana kolor warna hitam berdiri. Aku terkejut gitu loh. Kenapa bang, ngapain abang, bilang gitu kan, dengan tersontak, tapi kepala kuat kali, nggak tahu lah aku terbangun tangga istrinya itu. Baru kan dengan polosnya, dengan santainya dia bilang, kan aku dipanggil Butet nih. Beberapa orang banyak manggil aku Butet, dan termasuk orang yang ngasih aku ngekos di situ. Jadi dia coba gini, enggak Tet, abang lapar, ada rotimu, katanya gitu. Iya kali, dia kelaparan minta sama aku itu anak kos loh. Aku tuh anak kos di situ, jam 3 dia kelaparan ke kamar aku minta roti dengan alasan itu. Iya memang aku kerja di toko roti, cuman nggak iya kali woi. Dia minta roti kelaparan jam 3 ke kamar aku dengan celana kolornya sepaha. Itulah dia bilangnya kan, enggak Tet, abang lapar, ada rotimu gitulah ya kan. Enggak ada. Aku bilang lagi gitu terus. Tapi ini aku dengan posisi aku masih terbaring. Gak tau lah aku. Terbaring dengan sedikit malu juga, karena saat itu rambutku udah rambut bonding rusak. Bisa kayak kalian bayangkan kayak mana bonding rusak kan, kombangnya itu. Wow. Dengan santainya juga dia, oh ya udahlah katanya, maaf ya Tet. Jadi saya seolah-olah supaya kita tuh bikin berpikir kalau dia tuh memang alasan kayak gitu aja gitu. Cuman logikanya kan nggak mungkin. Ya udahlah aku abaikan gitu aja. Udah dia keluar dengan santai, itu jam 3 lewat. Aku nggak nyertain sama istrinya, aku cuma ceritain sama kawanku, sama sepupuku yang dekat itu kan, si Nisa. Ya udah berlalu lah gitu aja.
Ini posisi kamar di bawah. Rupanya berlalunya hari, datanglah adiknya kakak kos ini dari Medan. Dia mau kuliah di Medan, mau kuliah di Aceh. Jadi ada satu kamar kosong di atas, cuman adiknya tuh pengen di kamarku. Ya udah ngalah laku. Adiknya tuh sekarang di kamarku ini yang di bawah. Aku pindahlah ke atas. Di atas ada juga satu kamar. Kejadian juga, woi. Sumpah nggak bohong, ini aku pengalamanku sendiri. Ini hari Jumat ini, nggak bohong aku cerita. Baru tuh kan selang berapa hari aku pindah lah, berapa hari entah berapa minggu. Kejadian juga, woi, cuma lebih lucu. Di atas ini kan ada kamar mandi juga. Memang pada nggak beres lah kamarnya, nggak tahu aku ya. Jadi posisinya ini yang bermasalah juga di pintu, selalu di pintu, ya kan? Pintu yang kamarku bawah. Masalahnya kemarin tuh nggak bisa dikunci, cuma bisa tutup rapat aja. Bisa dikunci dari luar, kunci dari dalam yang nggak bisa. Gitu juga pintu kamar yang di atas ini. Jadi kan pokoknya kejadiannya kayak gini, langsung ke intinya aja lah ya. Ini aku pulang kerja jam-jam 5 kalau nggak salah. Jadi biasalah cewek apalagi Aceh tahu lah ya, panas. Jadi aku pulang kerja buka baju, jadi cuma pakai tank top sama apa aja hot pants gitu, apa sih bahasanya, boxer lah gitu ya kan. Golek-golek lah aku main HP bareng-bareng dengan telungkup. Jadi itu kan ada yang bolong sedikit, nggak besar kali sih, paling kayak seukuran paku gitu, sepaku entah 2 paku. Nah jadi ada orang ya. Jadi sampai mana tadi, sampai yang aku bilang ada bolong di pintunya kan, ukuran 2 paku. Jadi biasanya kan pas depan kamar itu kan langsung masuk cahaya. Biasanya kan ada pantulan cahayanya gitu. Jadi aku kayak agak curiga gitu, kok agak gelap ini, kok agak goyang-goyang. Terus itu ada suara, bisa kalian bayangkan kan, suara keletekan tulang gitu, keletek gitu. Jadi ku tengok lah ke arah pintu ya kan. Ya betul, memang kayak ada biji mata gitu. Setelah aku tengok ke arah pintu ada biji mata, baru terus menghilang gitu, terus ada lagi cahayanya. Baru langsung ngomong dia. Jadi kayak mana ya, aduh gak tau aku bilang lagi. Dia langsung ngomong tanpa, saya kayak mau menghilangkan gitu lah ya. Langsung ngomong tanpa aku tanya, tanpa aku tegur, tanpa aku apain. Ted kan biasa kayak bilang tadi. Ted tadi ada ngidupin air katanya gitu kan. Enggak bang, nggak ada, aku bilang gitu. Ayo udah bang, Karman dia katanya. Oh yaudah, aku bilang gitulah. Kayak, aduh kalian pikirkan sendiri lah, ya Allah. Cuman ya alhamdulillah cuman sekedar gitu sih. Alhamdulillah aku masih bisa jaga diri gitu kan. Ya udah. Ya sampai sekarang juga aku tuh nggak ada ceritain sama kakak itu, sama istrinya, karena kakak itu baik. Jadi udahlah, biarkanlah dia kayak gitu. Makanya pas baru awal-awal aku kesini lagi kemarin, akhir 2019 lah, ada jumpa lagi pas aku beli jualan orang itu. Ya mungkin dia juga gimana ya, dia juga udah jalani hari-harinya, aku juga udah jalani hari-hariku. Ya udah biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Ya udah silaturahmi baik-baik. Aku udah maafkan itu sih, aku udah maafkan masa-masa itu. Ya udah gitu kan, ngapain kita pikirkan lagi. Cuman ya itulah konyolnya. Dia buat kalian biar hati-hati aja gitu, jaga diri dimanapun kalian. Kalau untuk yang cerita lainnya nanti insya Allah next time aku share ke kalian dengan yang nggak omong kosong lah, emang dengan pengalamanku sendiri. Maksud tujuan nge-share ini sih biar jadi pengalaman, jadi untuk bisa lebih jaga diri gitu. Dan alhamdulillah pokoknya sejauh ini ya nggak seburuk-buruk orang lah. Dan untuk yang udah ngelakuin di sana, tolong jangan lakuin sama perempuan lain. Kayak ada dulu lah ya, bateraiku udah mau lowbat, bahkan kayaknya 1%, dan keringatku nggak siap-siap dari tadi karena panas sekali di sini. Udah dulu ya, makasih udah nonton dan assalamualaikum.